Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di ZA Channel. Meneruskan episode yang kemarin tentang unboxing Chainsaw 65000. Sekarang saya akan membahas lagi untuk baterai yang di sini ya. Setelah saya cari-cari dan juga dapat informasi dari teman-teman di grup, ternyata ada yang bisa menghidupkan kembali sel baterai yang sudah drop ini ya, dengan cara menyuntik tegangan pada sel baterainya. Dan saya kemarin iseng-iseng mencobalah, ternyata ada yang bisa. Sekarang saya akan melanjutkan kembali, semoga ini bisa berhasil ya. Pertama itu saya menyuntik tegangan dengan supply input 12 volt. Ternyata selnya itu ada yang panas ya teman-teman, ada beberapa sel yang panas, dan saya mencabut kembali dan tidak melanjutkan untuk pengisian tegangan. Lalu saya melihat ini YouTube juga, terus saya mencoba kembali. Ternyata ada yang bisa teman-teman, ada yang bisa, dan juga baterainya hidup lagi ya. Tapi kurang tahu untuk jangka pemakaian atau durasinya itu bisa kembali seperti semula atau tidak, saya belum tahu. Makanya saya akan mencobanya langsung. Nah, ini kemarin sudah saya copotin untuk beberapa kabel yang menuju ke soketnya. Ini ya, sudah saya copot. Dan saya akan cek kembali untuk ini tegangannya. Baik ya, saya akan cek. Kemarin itu yang masih hidup ini ya, saya cas sampai penuh kemarin. Coba saya cek kembali apakah masih ada tegangannya. Ternyata masih ada 4 volt ya. Kemarin itu ada di berapa ya, 4,1 apa 4,2. Masih bisa. Yang drop kalau nggak salah yang ini nggak bisa, ini duanya ini nggak bisa. Ini juga 1,3 volt, sepertinya ini masih bisa. Ini juga 1,3 volt. Nah, saya akan melepas dulu untuk BMS nya, dan juga melepas kabel yang menuju ke baterai ya, seperti ini. Ini langsung saya potong saja menggunakan tang potong. Oke, seperti ini ya tadi pemasangannya. Saya akan melepas ini plat nikel ini ya. Gimana ini cara melepasnya? Sebentar, saya cek dulu. Sepertinya langsung ditarik bisa ini, atau menggunakan ini ya teman-teman, obeng. Tapi sepertinya kalau obeng kurang aman, langsung ditarik saja sepertinya lebih aman ya. Agak sulit sebab saya belum pernah membuka ini plat seperti ini. Ini sepertinya ya harus dirusak ya teman-teman. Saya berharap sih ini nggak terlalu rusak. Nanti saya akan pakai kembali. Ini sepertinya harus saya skip dulu untuk pelepasan, agak lama ini. Baik, saya akan skip dulu. Baik ya teman-teman, sudah saya bongkari semua untuk sel baterainya. Cuman saya tidak akan lepas semuanya ya, masih ada tersisa seperti ini. Saya biarkan saja. Lalu saya akan ini ya, untuk mengecek tegangan baterai satu persatu. Yang masih ada tegangannya saya akan charger lagi. Oke, saya akan coba dulu cek tegangan baterainya. Ini masih ada 1,1 volt. Kita taruh sini. Ini 4 volt.
Ini nggak bisa. 1,2 volt. Ini nggak bisa. 1,2 volt. 1,2 volt. Ini nggak ada, ini cuma resistensi doang. 169 ohm. Nanti saya akan coba ya yang masih ada resistensinya. Ini juga saya sendirikan. Ini masih 4 volt. Jadi yang masih ada tegangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel ya. Ini masih ada tegangan semua. Ini cuma resistensi doang. Yap. Untuk bodinya seperti ini ya. Bodinya bodi kasar. Sepertinya ini akan mulai rusak. Ini dalamnya pasti udah mulai korosi. Yang satunya tidak. Coba saya tes dulu untuk ini. Saya akan kasih tegangan. Untuk injek tegangannya saya pakai baterai ini ya, baterai vape. Dan saya tidak mempunyai soketnya, jadi saya hanya menggunakan ini saja, kabel seperti ini. Baik, untuk kabel positif ini ya. Untuk tegangan injeknya saya menggunakan 4,1 volt. Nah seperti ini ya teman-teman caranya. Jika kita injek ini masuk, biasanya akan drop 3, sekian volt. Kalau di bawah 3 volt mungkin baterainya ini sudah mulai rusak, dan jangan digunakan bila saat pengisian seperti ini baterainya akan hangat atau panas ya. Sentuh seperti ini saja. Ya, lagi 3,5, 3,2, 3,3. Untuk kabelnya agak hangat di sini, tapi ini sepertinya bisa. Oke, sudah naik 3,4. Kita injek lagi. Nah seperti ini ya. Untuk kabel suplainya sudah mulai hangat di sini. Baik, saya akan coba lagi. Ini baterainya hangat ya. Oke, baterainya masih bisa digunakan. Nanti saya akan coba charger. Tapi kalau baterai hangat di sini sepertinya sudah mulai agak error. Yang satunya ini tadi. Kita cek dulu. Oke, hanya resistensi. Saya akan injek lagi untuk tegangannya. Untuk negatifnya di sini, positifnya di sini. Oke, 3,2. Oke teman-teman, tegangannya di sini drop di 3,3 volt, 3,4. Sepertinya masih bisa digunakan. Baik, untuk tegangannya juga sudah naik 3, sebentar. Hangat ya di sini. Saya cek kembali. Takutnya ini ya teman-teman, terjadi kebocoran. Ini 2,3 volt. Ini juga 2,3 volt. Yang ini sepertinya sudah tidak bisa. Ini ada seperti cairan ya. Cek lagi. 10 ohm. Coba saya, ini hambatan baterainya ya teman-teman. Ini baterainya benar-benar kosong. Oke, saya akan cek kembali.
2,6. Untuk baterainya ini panas ya teman-teman. Jadi kalau di bawah 3 volt itu saya sarankan untuk jangan dikasih tegangan, jangan diinjek, berbahaya. Ini sampai mengeluarkan bunga api ya tadi. 2,8. Panas sekali teman-teman di jari. 2,5. Oke teman-teman, baterainya hangat, kabelnya juga panas ya. Baik, saya akan coba tes. Yap, hanya resistensi 1,1 mega ohm. Ini juga sepertinya. Yap, berarti yang rusak 2 sel ini sudah rusak. Dan ini masih bisa, tapi ini masih hangat baterainya. Oke, saya injek lagi yang ini 1,2 volt. Suplainya 3,9, lalu saya hubungkan. Turun di 3 volt dan naik lagi ya. Baik, saya tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk proses pengisian baterai yang sudah drop ya di sini. Tapi masih ada tegangannya sekitar di bawah 2 volt. Itu masih bisa sepertinya. Baik, saya akan coba lagi. Yap, tegangan sudah di 3,1 volt dan turun lagi ya. Oke, tinggal satu lagi yang belum. Ini 1,2 volt juga. Saya injek lagi. Masukkan tegangan dan turun di 3 volt ya. Yang berarti ya masih bagus. Cuman untuk ketahanan baterai dan hambatan dalam baterai saya belum mempunyai alat ukurnya. 3,1 volt. Baik, saya akan coba menggunakan modul charger. Sebentar, saya singkirkan dulu alatnya. Untuk alatnya seperti ini ya. Ini merek AWT. Saya tancapkan dulu. Jadi ini bisa diatur untuk arus chargingnya mulai dari 0,25, 0,5, 1 ampere dan 2 ampere. Saya langsung menggunakan 2 ampere saja. Oke teman-teman, ini bisa mencarger ya. Baik, ini bisa mencarger ya. Ini juga masih bisa ya. Oke, ini juga masih bisa. Oke, saya charger. Ternyata masih bisa teman-teman. Ini tadi ada hambatan. Oke, ternyata masih bisa semua. Jadi total ada 8 baterai yang masih bisa digunakan. Baik, saya akan mencargernya. Untuk durasi charger di sini kurang lebih 1 hingga 2 jam, tergantung dari kapasitas baterainya ya. Berhubung saya tidak mempunyai alat untuk mendeteksi kapasitas baterai, jadi saya tidak bisa mengira-ngira masih berapa miliampere untuk kapasitasnya. Dapat 8 biji. Baik, nanti akan saya charger. Oke ya teman-teman, untuk baterainya sudah saya bongkar satu persatu dan sudah saya ini isi ulang juga. Sudah saya isi ulang dan saya mendapatkan 7 baterai yang masih normal. Saya akan cek dulu untuk tegangannya ini berapa volt ya. Ini tadi sudah penuh, sudah saya cas. Tapi sebagian ada yang sudah saya coba di kisaran 4 volt ya. Full charger itu 4 volt, ini 4,0. Mas, ada yang penuh, coba saya cari dulu. Jadi yang apa itu? Yang drop di sampai 0 volt menunjukkan hambatan. Nah, itu masih bisa ya, teman-teman.
Ini yang paling tinggi 4,1 volt. Ini 4 volt. Ini 4 volt. Ya ini ya yang masih full ya, 4,1 volt. Nah untuk selnya seperti ini. Ini ada 7 yang masih bisa dihidupkan dan ini yang benar-benar sudah rusak. Dan untuk metode pengecasan saya menggunakan ini ya. Ini baterai charger merek AWT. Saya menggunakan arus 1 ampere ya. Jadi 2 baterai ini 1 ampere. Kalau saya menggunakan 2 ampere ini baterainya panas teman-teman. Dan juga kepala chargernya itu overheat ya, sampai ini konektornya ini kan konektornya dari besi ya, ini metal, ini panas sekali teman-teman, sampai empuk kabelnya. Jadi saya sarankan jika mau ngecas baterai yang sudah drop itu gunakan arus yang kecil saja. Namun untuk pengisian penginjekan, nah gunakan ini ya, baterai seperti ini high drain. Dan saya coba tadi ini di atas 20 ampere ya untuk discharge sementara atau sesaat. Saya menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan ini avometer digital ya, dengan mode selektor di ampere meter DC di maksimal arus 20 ampere. Nah untuk dalamnya di sini udah ada resistor ini ya, resistor sun untuk menguji arusnya ya teman-teman. Saya cek kembali ya. Untuk caranya langsung di shortkan seperti ini. Namun alangkah lebih baik bila menggunakan ini ya, beban dulu supaya baterainya tidak gampang bocor ya, atau rusak atau drop. Saya akan coba ya, ini saja. Ini sampai overload, berarti lebih dari 20 ampere ya. Nah untuk metode seperti ini ya mungkin belum akurat 100%, tapi cukuplah untuk membantu dalam mengetahui nilai dari discharge-nya. Untuk kapasitasnya saya tidak bisa mengukur berapa ampere ya ini kapasitasnya. Nah, baik teman-teman, untuk perakitan baterainya saya akan menggunakan ini ya, tetap menggunakan wadah ini tapi isinya cuma 5 sel saja. Namun pada video yang berbeda, hasilnya mantap sekali. Semoga baterainya ini bisa tetap awet ya teman-teman. Walaupun ini sudah drop tapi semoga tetap awet. Baik ya, jika teman-teman ingin bertanya tentang baterai ini atau pertanyaan yang lain, bisa langsung di komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.